Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Gemma Ramadhani, NPM 242-30347. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analis Wacana Kritis Ujar Kebencian Antar Supporter di Media Sosial. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk di latar belakang. Fenomena transisi rivalitas supporter ke ranah digital. Sepak bola di Indonesia melibatkan antusiasme masif lintas generasi. Media sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram, Facebook kini bertransformasi menjadi arena ekspresi dukungan utama. Yang pertama, pergeseran fanatisme. Dukungan emosional kerap berubah menjadi fanatisme ekstrim yang obsesif dan irasional di dunia maya. Agresivitas verbal, penggunaan diksi kasar, provokatif, dan tidak santun marak terjadi ketika tim kesayangan mengalami kekalahan. Yang ketiga, dampak fisik nyata. Eskalasi kebencian digital beresiko tinggi memicu gesekan fisik langsung hingga korban jiwa di stadion. Sebagai contohnya teman-teman, di media sosial itu ramai sekali antara tim Madrid dengan tim Barcelona. Itu di media sosial itu pasti antar supporternya itu gak bisa akur ya, bisa dilihat sendiri. Nah kalau di lokal itu supporter Arema dan Persebaya juga tidak bisa akur ya teman-teman. Sempat terjadi tragedi juga di Kanjuruhan dulu, memakan korban jiwa yang sangat banyak. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, apa saja wujud agresivitas verbal di kolom komentar media sosial. Yang kedua, faktor krusial apa yang memicu permusuhan digital antar supporter. Yang ketiga, bagaimana konteks pragmatis mempengaruhi pemaknaan kebencian. Tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini juga ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi secara terperinci klarifikasi ujaran kebencian di media sosial. Yang kedua, mengurangi pengaruh anonimitas dan deindividuasi kelompok digital. Yang ketiga, merancang rekomendasi pragmatis guna mendeteksi ujaran kebencian. Kita masuk di manfaat. Di manfaat ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di manfaat teoritis ada 2. Yang pertama itu memperkuat relevansi teori identitas sosial dan deindividuasi dalam menjelaskan perilaku supporter di lingkungan daring. Yang kedua itu memberikan masukan bagi pemangku kepentingan seperti klub sepak bola, PSSI atau organisasi sepak bola di dunia dan aparat keamanan untuk menyusun kode etik komunikasi digital dan strategi moderasi konten yang lebih efektif. Selanjutnya ada manfaat praktis. Di manfaat praktis ini juga ada 2. Yang pertama itu menjadi dasar bagi peningkatan literasi digital dan kesadaran sosial di kalangan pengguna media sosial agar lebih bertanggung jawab dan berkomunikasi. Yang kedua ini juga sama persis kayak yang manfaat teoritis yang kedua juga, yaitu memberikan masukan bagi pemangku kepentingan seperti klub sepak bola, PSSI dan aparat keamanan untuk menyusun kode etik komunitas digital dan strategi moderasi konten yang lebih efektif. Kita masuk di bab 2, tinjauan teori. Tinjauan teori sosiologi itu ada 6. Kita langsung saja masuk. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial. Media yang awalnya egaliter kini tersubstitusi oleh industri kapital hoak menciptakan stratifikasi baru yang membagi donatur, produsen hoak, makelar atau buyer hingga pengikut. Yang kedua, teori konflik. Konflik horizontal dipicu oleh perbedaan ideologi kelompok yang memicu dinamika kami versus mereka, melahirkan ujaran kebencian masif sebagai alat perendahan identitas rival. Yang ketiga, fungsionalisme.
Melihat fungsi sosiologis supporter sebagai pemain ke-12 memberi moral positif yang sayangnya terdistorsi ketika ruang publik demokratis berubah menjadi toksik. Yang keempat, interaksi sosial. Simbol verbal digital seperti diksi informal, lo atau makian digunakan sengaja untuk menegosiasikan kekuasaan atau merendahkan status sosial lawan bicara. Yang kelima, penyimpangan sosial. Terjadi deindividuasi di mana kontrol diri melenyap di tengah kerumunan digital, melahirkan anarkisme verbal yang memicu tragedi fisik. Contohnya itu ada di tragedi Kanjuruhan. Yang keenam itu komersialisasi. Transformasi sepak bola menjadi komoditas ekonomi kapitalis instan memicu kecurigaan bahwa regulasi klub seringkali demi motif finansial semata. Kita masuk di fenomena digital nyata. Agresivitas verbal tanpa batas. Ruang digital seperti Instagram PSSI dan EXO, contohnya di akunnya Arya Sinulinga di Instagram itu kerap dipenuhi oleh ribuan makian kasar seperti kata-kata kotor dan performa saat tim performanya mengecewakan. Tidak hanya itu, perseteruan antara kelompok supporter rival di Facebook melahirkan modifikasi logo yang merendahkan, meme ejekan yang provokatif, serta penyebaran hoak yang sistematis. Selanjutnya ada proses penelitian. Yang pertama itu deindividuasi dan identitas sosial, itu ada dua. Yang pertama itu peleburan identitas. Ketika bergabung dengan kelompok supporter besar di media sosial, itu identitas pribadi atau individu itu melebur menjadi identitas kolektif. Yang kedua, efek anonimitas. Merasa tidak terpantau di dunia maya, mengurangi hambatan psikologis, memicu supporter berani melontarkan makian kasar demi membela kehormatan kelompok. Selanjutnya itu ada kapitalisme hoak. Itu juga ada dua. Yang pertama, kebencian yang terorganisir. Fenomena ujaran kebencian di media sosial tidak selalu bersifat spontan. Yang kedua itu ekosistem buzzer. Banyak dipelihara oleh kepentingan ekonomi politik tertentu atau industri hoak yang mendulang trafik atau tujuan tertentu dengan mengorbankan sportivitas olahraga. Dampak sosial yang nyata. Kerusakan ekosistem komunikasi publik. Normalisasi perilaku toksik. Terjadi contagion efek atau efek penularan di mana satu postingan kasar memicu rentetan komentar destruktif lainnya. Gangguan kesehatan mental. Ujaran kebencian secara ad hominem menyerang kehormatan personal korban dan menurunkan tingkat kesejahteraan psikologis. Selanjutnya ada konflik fisik dunia nyata. Provokasi digital bertransformasi langsung menjadi kerusuhan fisik antar supporter di jalan atau area luar di stadion pasca pertandingan. Solusi dan rekomendasi. Di solusi ini ada 4. Itu yang pertama, peningkatan literasi digital supporter. Mengedukasi supporter mengenai etika berbicara di media sosial dan pentingnya mengendalikan emosi digital secara rasional. Yang kedua, penegakan hukum konsisten melalui UU ITE. Menerapkan sanksi tegas bagi provokator penyebaran hoak dan ujaran kebencian ad hominem demi memberikan efek jera hukum. Yang ketiga, moderasi konten aktif oleh klub atau PSSI. Klub serta PSSI wajib mengawasi ketat kolom komentar akun resmi mereka dan segera memfilter diksi yang mengandung unsur kebencian. Yang terakhir,
kampanye budaya damai atau kulo nyuwun kalau di Indonesia ya, mengalahkan nilai tradisi ramah tamah lokal untuk meredam kebencian kultural antar supporter sepak bola di Indonesia. Oke, yang terakhir ada kesimpulan, digital cyber hooliganism bukan sekadar luapan emosi spontan, melainkan wujud deindividuasi terorganisir yang merusak etika komunikasi publik, mengancam sportivitas sepak bola, dan beresiko merenggut nyawa di dunia nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.